lain, men. Enggak, masuk itu men udah lain videonya. Ya, mulai ya. Udah, pakai 4. 1, 2, 3. Jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, pemuda, remaja, dan sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Inilah minggu ke-34 kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kami menyampaikan salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya, Pendeta Midian KH Sirait MTH, dan pelayan di distrik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu bagimu juga. Minggu ini adalah minggu ke-21 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Melalui topik minggu ini kita diarahkan untuk melakukan reformasi spiritualitas, sebagaimana dilakukan oleh Raja Yosia terhadap umat Israel dengan membuang segala jenis berhala dari bait suci dan mengembalikan umat Israel menyembah hanya pada Tuhan Allah yang hidup, menaati hukum dan ketentuan Tuhan, dan bait Allah dikembalikan sebagai tempat bersekutu dan beribadah kepada Tuhan saja. Pelajarilah hati kami dengan firman-Mu, agar kami selalu taat kepadamu. Karena itu, kita yang dikasihi Tuhan dan yang merindukan kasih setianya, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya, datanglah di hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 18, ayat yang pertama, Uka Bahal Naumuli. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya.
Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 731 ayat 1, Benget Maho. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 177 ayat 4, Dada Tarhatahun. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan menghendaki agar kerohanian kami dibaharui
dengan menaati firman-Mu. Namun kami tidak sepenuhnya taat pada ketetapan dan hukum. Terkadang kami ragu akan kuat kuasa-Mu memelihara hidup kami, khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, terkadang masih ada dalam diri kami. Ya Tuhan, baharuilah hati kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami, orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Enda nomor 453 ayat 3, Sadakoar Naum Muli. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis pada 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 17. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Tetapi kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab Dia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar,
ia akan menderita kerugian, tetapi dia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Wende nomor 655 ayat 1, Ujahani Kuria. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita bernyanyi dari buku ini nomor 378 ayat 1. Saya dijapkon Yesusi sambil menyerahkan persembahan. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal. Itulah yang memberkati hati dan pikiran saudara-saudari sekalian. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seluruh jemaat yang beribadah saat ini, utamanya yang beribadah di rumah, kaum lansia, anak-anak, dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Oras dan salam sehat selalu. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada kebaktian Minggu ke-21 setelah Trinitatis terambil dari 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai 14. Demikian dikatakan. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan, dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang, dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia, dan kepada para imam tingkat 2, dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyerah dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanya lah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ, dan ditumbuknya halus-halus menjadi debu. Kemudian
dicampakkanlah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan peta-peta pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Disuruhnya datang semua imam dari kota-kota Yehuda. Lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban. Dari Geba sampai Betsheba. Dirobohkannya lah pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mesbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnya lah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan, dekat bilik Natan Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mesbah yang ada di atas Soto, tempat peranginan Ahas yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mesbah-mesbah yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana, lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo Raja Israel untuk Asitoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamus, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kekejian sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tubuh-tubuh berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbunnya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, topik minggu saat ini adalah reformasi spiritualitas. Di bahasa Batak disebutkan Haibaruan ni Partodion. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perkembangan zaman secara perlahan-lahan mulai mengubah pola hidup dan pola pemikiran masyarakat, termasuk pola kehidupan beragama atau religi, termasuk pola kehidupan yang di dalamnya terdapat karakter hidup dan spiritualitas. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini yang didasari reformasi atau pembaruan hidup yang dilakukan Raja Josia secara sederhana akan kita refleksikan dengan dua bagian yang menjadi pesan khotbah hari ini. Yang pertama, spiritualitas menggerakkan orang ke dalam pertobatan dan perubahan hidup. Spiritualitas tidak dapat dipisahkan dari akar kata spirit atau roh. Spirit menjadi kata spiritual, yakni energi kehidupan sebagai sumber hidup. Bernapas dan bergerak, berpikir dan berasa. Jika mengacu pada peristiwa pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta pada Kisah Rasul pasal yang kedua, kata roh disebut juga dengan kata spirit, dengan menggunakan kata dunamen,
sebagai sifat utamanya. Dunamein menjadi akar kata dari dinamis, yakni kekuatan yang menggerakkan. Kekuatan Roh Kudus menjadi peristiwa transformatif bagi para murid Yesus atau para rasul, yakni dari rasa takut menjadi berani seperti Petrus, dari yang bodoh menjadi kreatif seperti para murid yang berkata-kata dalam bahasa yang dimengerti, dari sekedar berkumpul menjadi persekutuan sehingga gereja lahir dengan tritugas panggilannya, yaitu koinonia, marturia, dan diakonia. Melalui firman Tuhan atau khotbah hari ini, kita melihat pembaharuan Yosia mengikuti prinsip Alkitabiah bahwa pertobatan untuk dosa-dosa khusus adalah perlu sekali untuk menjadi dasar pembaharuan hidup, baik jasmani dan rohani yang sungguh. Apalagi pertobatan sejati terjadi, dosa-dosa akan terbuka dan diketahui, sehingga kebiasaan-kebiasaan duniawi ditinggalkan dan standar-standar rohani dikembangkan. Pada akhirnya hal tersebut akan menuju sebuah komitmen untuk perubahan sungguh-sungguh dalam hati dan gaya hidup orang di segala bidang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kedua adalah spiritualitas menjadikan orang semakin kreatif. Orang yang memiliki spiritualitas adalah orang yang memiliki kemampuan yang kreatif dan unik. Tidak mau dikalahkan kesulitan, tidak mau dikalahkan oleh masalah. Sebagai contoh, jangan gara-gara COVID-19 ibadah malah berhenti, pelayanan malah berhenti, kehidupan malah mundur. Justru orang yang digerakkan Roh Kudus justru menganggap tantangan sebagai kesempatan dan kesulitan sebagai peluang. Maka spiritualitas merupakan sebuah dorongan semangat bagi seorang untuk bergerak dan berkreasi dalam berbagai pemaknaan dan penyatuan yang surgawi dengan yang duniawi, serta keterhubungan antara keduanya, sehingga dapat dikatakan segala karya yang dilakukan dalam pelayanan sehari-hari merupakan manifestasi pelayanan surgawinya, dilakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kemerosotan moral beragama dan terhimpitnya kebebasan beragama akibat pengaruh penyembahan berhala justru membuat Yosia dengan kreatif membangun mezbah pujian bagi Tuhan Allah, serta mengupayakan bentuk peribadatan baru sesuai dengan hukum Taurat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sehari yang lalu kita memperingati dan merayakan Hari Reformasi Gereja 31 Oktober 2020. 503 tahun silam, tepatnya 31 Oktober 1517, sang reformator gereja Dr. Martin Luther menyebutkan reformasi spiritual dengan jargon sola gratia, yaitu dibenarkan oleh anugerah, sola fide dibenarkan oleh iman, dan sola scriptura pembenaran ada dalam Alkitab. Seruan ini juga menjadi seruan bagi kita, seluruh umat percaya, agar melakukan pembaruan hidup sesuai kehendak Tuhan. Salam sehat, tetap semangat,
rajin cuci tangan, memakai sabun, selalu memakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Percayalah, Tuhan pasti memulihkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih atas firman Tuhan melalui Yosia yang melakukan sebuah reformasi kembali kepada firman-Mu yang benar dan kebenaran firman Tuhan, dan membuang segala bentuk dan hal-hal yang mengkompromikan firman. Terima kasih untuk kesetiaan yang Tuhan tanamkan kepada kami, untuk ketulusan yang Tuhan lakukan melalui anak-Mu melakukan penyelamatan kepada kami. Saat ini kami melihat kasih sayang dan ketulusan, pertolongan dan perlindungan Tuhan kepada gereja di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Banyak yang ragu, takut, sehingga mendatangkan kegelisahan. Banyak yang mencari cara duniawi dan bersandar kepada hal-hal yang tidak benar. Untuk itulah Tuhan, firman-Mu menyuarakan bagi kami agar di setiap keadaan kami tetap bersama Tuhan dalam suka dan duka, dan kami tetap melakukan segala sesuatu yang Tuhan perkenankan. Saat muda pun sudah tua, karena Engkau ada bersama kami. Lindungi jemaat-Mu. Engkaulah yang terus memberkati kami. Dalam Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bernyanyi dari Bukeni nomor 723 ayat yang pertama. Tujurum, oh Tuhan, sambil menyampaikan persembahan yang kedua. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia
namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang lagi tidak dilakukan itu akan semua yang Ya, Bu. ada kehidupan mengerahkan diri. Enggak ada mesranya. Tak berkesudahan kasih Tuhan. Insan ini menjadi satu